Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan di sini saya Panjalain Jauzi, NPM 10073160168. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Prediksi Spasial Tutupan Lahan Kota Cirebon dengan menggunakan model seluler automata Markov. Untuk outline-nya sendiri terdiri dari 5, yaitu latar belakang, landasan teori, metodologi, analisis dan pembahasan, serta kesimpulan. Untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama, perkembangan wilayah kota merupakan satu fenomena yang terjadi karena pesatnya perkembangan penduduk dan mobilitas manusia. Hal tersebut mendorong masih meningkatnya penggunaan lahan, kemudian perubahan penggunaan lahan wilayah kota yang terjadi akan membentuk suatu pola dan arah perkembangan kota itu sendiri. Kemudian berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota Cirebon, bahwa Cirebon termasuk dalam ruang pusat kegiatan nasional. Selanjutnya, tingginya arus urbanisasi ini tidak terlepas dari adanya faktor pendorong dan penarik yang mengadu nasib di kota Cirebon. Sehingga kota Cirebon sendiri merupakan daya tarik bagi penduduk luar kota Cirebon untuk masuk ke Cirebon dalam rangka mengembangkan usaha ataupun pekerjaan. Akibatnya jumlah penduduk bertambah banyak dan bermunculan daerah-daerah industri. Sementara ketersediaan tanah di perkotaan tidak mengalami perluasan. Selanjutnya, adapun rumusan masalah yang pertama yaitu terkait bagaimana perubahan tutupan lahan kota Cirebon yang akan terjadi menggunakan model seluler automata Markov. Yang kedua, bagaimana perbandingan hasil dari analisis prediksi tutupan lahan dengan rencana tata ruang wilayah kota Cirebon. Kemudian untuk tujuannya sendiri, yang pertama memprediksi perkembangan tutupan lahan kota Cirebon pada masa yang akan datang. Yang kedua, melihat pergeseran rencana kawasan hidung dan budidaya serta rekomendasi dari dan arahan tata ruang kota Cirebon. Kemudian manfaatnya sendiri, yang pertama menambah wawasan penggunaan JS, kemudian menjadi bahan pertimbangan pada saat dilakukan revisi terkait rencana tata ruang wilayah kota Cirebon, serta yang terakhir manfaat bagi masyarakat, yaitu sebagai upaya terkait pemahaman masyarakat dalam membangun suatu kawasan lahan terbangun di sekitar kota Cirebon. Untuk ruang lingkup materinya sendiri, di sini hanya terbatas pada penggunaan metode proyeksi tutupan lahan model Markov. Kemudian untuk ruang lingkup lainnya sendiri, dapat dilihat untuk sebelah utara merupakan Laut Jawa, sebelah timur, selatan, dan barat merupakan. Untuk tinjauan kebijakannya sendiri terdiri dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang hingga peraturan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Cirebon pada tahun 2005 serta 2025. Untuk teori klasifikasi citranya sendiri merupakan alat interpretasi informasi pada citra yang dibuat berdasarkan kelas atau kategori tertentu. Umumnya terbagi atas dua, yang pertama klasifikasi unsupervised serta klasifikasi supervised. Selanjutnya, untuk tinjauan teori terkait Markov chain sendiri merupakan perubahan aturan transisi dari satu jenis pixel dengan nilai pixel yang lain. Dalam analisis citra yang menggunakan data penginderaan jarak jauh, perubahan nilai pixel menunjukkan sebagian besar perubahan tutupan lahan. Selanjutnya, untuk kerangka pemikiran dalam penelitian ini dimulai dari fenomena, isu, rumusan masalah, tujuan, hingga kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian terkait metode pendekatannya sendiri terbagi atas dua. Yang pertama metode pendekatan spasial, pendekatan kuantitatif. Proses pengklasifikasian citra di sini dilakukan secara supervised, di mana metode ini menggunakan identitas dan lokasi dari suatu liputan lahan seperti lahan pertanian, hutan, dan perkotaan yang telah diketahui melalui pemeriksaan lapangan ataupun interpretasi dari foto udara. Kemudian untuk metode seluler automata Markov-nya sendiri, yang pertama di sini menggunakan klasifikasi dari hasil tutupan lahan tahun 1999 dengan 2019, di mana untuk tahapan selanjutnya yaitu proses analisis dimulai dengan menginput data tahun 1999 dengan 2009, kemudian didapatkanlah hasil prediksi pada tahun 2019. Hasil dari prediksi tersebut kemudian dibandingkan dengan existing. Penilaian selanjutnya dilakukanlah uji akurasi menggunakan indeks kappa. Kemudian untuk metode pengumpulan data terdiri atas dua, pengumpulan data primer serta pengumpulan data sekunder. Analisis dan pembahasannya yang pertama terkait composite chain dimulai dari proses pengklasifikasian citra pada tahun 1999 serta 2019. Kemudian ada pun landasan pertimbangan terkait pemilihan kelas, di mana terbagi atas 5 kelas. Selanjutnya untuk, ini merupakan hasil dari klasifikasi citra pada tahun 1999 sampai 2019. Selanjutnya masuk ke metode seluler automata Markov, di mana yang pertama faktor pendorongnya terbagi atas beberapa, diantaranya peta kemiringan, peta elevasi, peta urbanisasi, hingga peta kepadatan penduduk.
Selanjutnya untuk validasi data didapatkanlah nilai akurasinya sebesar 0,7860, di mana nilai akurasi tersebut menunjukkan bahwa tutupan lahan pada tahun 2019 prediksi dengan menggunakan Markov bersesuaian dalam hal luas maupun penyebaran spasialnya. Kemudian berdasarkan proyeksi tutupan lahan Kota Cirebon pada tahun 2031 dapat dilihat bahwa ini merupakan matriks probabilitas transisi Markov, di mana hasil prediksi tersebut diperoleh dengan mengkalikan matriks transisi Markov periode 2009 sampai 2019 dengan vektor matriks satu kolom. Selanjutnya, nah ini merupakan hasil dari tutupan lahan Kota Cirebon pada tahun 2031. Dapat dilihat bahwa nilai lahan terbangun yang paling terbesar didapatkan sebesar 27,14% yang berada di Kecamatan Harjamukti. Kemudian persentase paling terkecil yaitu Kecamatan Pekalipan sebesar 3,99%. Selanjutnya ini merupakan simulasi dari proyeksi perubahan tutupan lahan. Selanjutnya masuk ke perbandingan tutupan lahan. Yang pertama terbagi atas dua. Yang pertama kawasan budidaya serta kawasan lindung. Untuk nilai kawasan budidaya yang sesuai didapatkan sebesar 80,65%. Selanjutnya untuk kawasan lindung didapatkan sebesar 62,54%. Masuk ke hasil kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama didapatkanlah nilai akurasi sebesar 0,7860, di mana termasuk kategori baik. Selanjutnya untuk peningkatan tutupan lahan terbangun didapatkanlah sebesar 17,85%. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis prediksi tutupan lahan dengan pola ruang didapatkanlah nilai persentase untuk tutupan lahan klasifikasi prediksi sebesar 2.914,88 hektar, kemudian berdasarkan RT/RW sebesar 3.256,62 hektar. Untuk kawasan lindung sendiri terjadi pengurangan luasan, serta untuk kawasan budidaya terjadi peningkatan. Kemudian yang terakhir, ini merupakan rekomendasi. Yang pertama, arahan penggunaan lahan bagi pemerintah Kota Cirebon sebaiknya dibuat kebijakan terkait pengendalian akan pengembangan. Kemudian untuk kawasan bagian utara Kota Cirebon, perlunya dilakukan kembali penanaman hutan mangrove. Serta yang terakhir, tingkat kedalaman peta harus lebih didetailkan kembali, misalkan menggunakan RDTR ataupun RTDL. Mungkin sekian presentasi yang saya dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.